Puji Tuhan, Shalom. Kita bersuka cita pada hari ini. Pada kesempatan ini kita dapat kembali bersekutu untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kita lalui. Sebelum dari itu, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Saudara-saudaraku, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah kita di minggu pagi saat ini, kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, berhimpun semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami sampai dengan saat ini. Bagi kami semua pelayan-pelayan-Mu, para pastor dan juga seluruh anggota gereja GPI di Indonesia. Kami mengucap syukur karena kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini boleh mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa pula Tuhan, kami datang kepadamu, mengaku atas setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Kami memohon, Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, memulihkan dan mengarahkan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Arahkanlah hidup kami untuk berjalan di jalan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kiranya Engkau terus memimpin kami, bahkan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan Injil, melayani yang tak terlayani. Bahkan terlebih, kami terus berjuang untuk menjalankan organisasi Sinode GPI yang kami cintai ini. Bapa di dalam surga, ini doa permohonan kami. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, berterima kasih atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari kita menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan bersorak memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Katakan
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 106, ayat 1 sampai dengan 2, ayat 47 sampai dengan 48. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Selamatkanlah kami ya Tuhan, sesembahan kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan sesembahan Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin, haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, jadikan aku indah. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada anggota gereja orang-orang Tesalonika yang di dalam Tuhan, Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan Bapa kita. Dan kami tahu
hai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Tuhan, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Tuhan untuk melayani Tuhan yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, dan firman-Mu itu bagaikan benih yang jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga benih itu dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jam pemberitaan firman pada hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini akan menggeluti tema di minggu yang ketiga bulan Agustus ini, yaitu tema bertumbuh dan berbuah, yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10, seperti yang telah dibacakan oleh petugas tadi. Setiap orang yang menanam pohon itu pasti mengharapkan pohon itu bertumbuh dengan sehat, yang pada akhirnya berbuah, sehingga si penanam pohon itu bisa menikmatinya. Inilah yang Rasul Paulus dengar dan saksikan dari umat di Tesalonika, yang bukan hanya berakar, tetapi juga bertumbuh dan berbuah. Ia bersyukur kepada Tuhan dan ia selalu menyebut mereka dalam doanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Paulus berbuat demikian? Mengapa Paulus selalu menyebut mereka dalam doa-doanya itu? Jawabannya adalah sebab umat di Tesalonika itu telah menjadi umat yang sehat dan bertumbuh. Umat di Tesalonika itu adalah umat yang bagaikan pohon, pohon itu bertumbuh dengan sehat. Iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik. Kasih mereka terwujud secara nyata dan mereka terus bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh umat pilihan Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Mereka menjadi umat pilihannya karena mereka menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus, bukan dengan kata-kata yang penuh dengan hikmat, kefasihan lidah,
kecakapan dari Paulus, kemampuan dan karisma seseorang. Tetapi yang pasti adalah mereka bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati para pendengarnya, yang turut bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Dan karena kuasa Roh Kudus itulah, maka mereka menjadi orang-orang Kristen yang sehat dan bertumbuh serta berbuah-buah lebat di hadapan Tuhan. Respons umat di Tesalonika itu begitu luar biasa, yaitu mereka menerima Injil dengan penuh sukacita. Meskipun mereka saat itu dalam penindasan yang berat, meskipun saat itu mereka dalam keadaan menderita, tetapi meskipun mereka dalam keadaan yang menderita itu, mereka menerima Injil dengan penuh sukacita. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembah berhala menjadi pelayan Tuhan yang hidup dan benar, melainkan Injil membuat mereka menjadi umat yang taat, bertumbuh dan berbuah, penuh kasih dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Hal-hal ini telah menjadi teladan dan kesaksian bagi orang lain di sekitar mereka. Sehingga di mana-mana orang-orang membicarakan tentang iman dan perbuatan dari anggota-anggota gereja di Tesalonika itu dalam menyambut Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini bagaimana dengan kita? Apakah iman kita bertumbuh? Kasih kita nyata dengan melayani sesama? Apakah pengharapan kita itu teguh dan hidup kita itu menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama? Marilah kita menjadi umat pilihan yang demikian, agar melalui kehadiran kita, orang lain senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan mendatangkan berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Anggota-anggota gereja di Tesalonika sudah memberikan kelakuan mereka, sikap hidup mereka yang menjadi berkat bagi yang lain. Maka biarlah kita juga menjadi orang-orang Kristen yang sama seperti anggota-anggota gereja di Tesalonika, yaitu dapat menjadi berkat bagi yang lain. Sama seperti satu lagu, hidup ini adalah kesempatan, dan ayat atau bagian yang terakhir dikatakan bahwa ketika hidup ini sudah enggak berdaya lagi, maka aku dapat berkata kepada Tuhan bahwa aku telah menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur bahwa firman-Mu berkata kepada kami tentang anggota-anggota gereja di Tesalonika, di mana Paulus mengucapkan syukur atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan. Mereka adalah anggota-anggota gereja yang berbuat baik oleh karena Engkau telah menebus mereka ya Tuhan. Dan dalam buah-buah yang lebat itu, mereka persembahkan buah-buah rohani dalam sikap hidup rohani, dalam kehidupan sehari-hari mereka itu dipersembahkan bagi Tuhan.
Biarlah kami sebagai orang-orang Kristen pada masa kini mencontoh teladan yang telah dilakukan oleh gereja di Tesalonika. Biarlah kami juga bertumbuh dengan sehat dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kami menghadap kepada Engkau dalam ketidakberdayaan kami sebagai manusia, tetapi kami dapat berkata, aku telah menjadi berkat bagi yang lain ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat di saat ini. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur yang melimpah dari hati kami karena kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami semua untuk menikmati kehidupan meski kami dilanda pandemi virus corona. Sungguh kami mengagumi akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, mendorong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Hambatan dan tantangan tidak menjadikan kami terpisah dari Tuhan, justru menjadikan kami semakin melekat dengan Tuhan, bahkan lebih mengasihi Engkau dari apapun. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa kepadamu, menaikkan pergumulan dan pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan apa yang kami sampaikan dalam doa syafaat di saat ini. Kami berdoa untuk semua pelayan-Mu, para pastor di lingkungan Sinode Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Engkau memberkati kami semua, para pengurus Sinode, para pastor, para majelis, dan semua pengerja gereja yang berupaya untuk terus melakukan pelayanan di setiap anggota gereja yang kami kasih dan kami cintai. Tuhan memberkati para pelayan-Mu yang dengan gigih untuk tetap menunjukkan eksistensi pelayanan dan iman mereka, bahkan tanggung jawab di hadapan Tuhan, melayani seluruh anggota gereja yang telah menjadi bagian dalam pelayanan mereka. Berkati pelayanan pastoral, kunjungan dan juga bimbingan yang lain, ibadah keluarga, komsel-komsel yang dilakukan, semuanya boleh menguatkan iman kami, bahkan lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya boleh menurunkan angka kematian terhadap orang-orang yang terkena dampak virus corona. Kami berdoa pemerintah tetap diberkati oleh Tuhan agar berbagai kewenangan dan juga kebijakan yang mereka keluarkan itu boleh menguntungkan banyak pihak, dan terlebih kami juga diberikan kesadaran untuk tetap mematuhi kebijakan, aturan pemerintah, menjalankan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Bapa di dalam surga, berkati anak-anak-Mu yang melayani di daerah pedalaman, terutama juga bagi para pelayan-Mu di lingkungan GPI yang dengan setia melayani anggota gerejanya meskipun dengan serba terbatas. Tuhan memperhitungkan apa yang mereka kerjakan, dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Ampunilah salah dosa kami, demi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Anggota gereja dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, sama-sama kita akan bacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, hiduplah dalam terang firman Tuhan dan kembalilah ke dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu. Tuhan memberkati engkau dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dan pelayananmu. Tuhan menguatkan engkau dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwa. Barengkok ya. Ini semua kita ngumpul. Terima kasih buat Moria Peduli sudah kirim bantuan dari Tuhan untuk kita ya. Tuhan memberkati juga ini Pak Asep. Hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu,
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapan. Yang biasa dipakai untuk kebaktian sekolah minggu di Pospei Batok ya. Nah ini rumah kosong nih, punya Pak Aseng buat kebaktian sekolah minggu pakai gitar. Nah ya deh, selesai ya.